Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 1 Desember 2022. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-7 demikian. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Segini mana cukup. Ya, saudara-saudara sekalian, masalah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seringkali menjadi faktor penyebab banyak orang mengalami kekhawatiran. Banyak dari kita mungkin pernah berkata, uang segini mana cukup untuk makan sebulan? Atau bagaimana kita bisa membayar uang sekolah anak, uang transport, dan pengeluaran lainnya jika pendapatan rasanya pas-pasan? Dalam kesesakan yang kita alami itu sesungguhnya Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ada kalanya kita dibiarkan dalam keadaan terdesak karena Tuhan ingin tahu reaksi kita. Di dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menempatkan para muridnya pada posisi yang sangat menantang logika. Ketika orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus, Yesus mengajukan pertanyaan kepada Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara-saudara, di sana ada ribuan orang. Mungkin kita sulit membayangkan bagaimana mungkin Yesus berpikir untuk memberi mereka semua makan. Saudara-saudara, Filipus adalah murid Tuhan yang berada bersama dengan Yesus setiap hari. Ia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. Tetapi ketika ia dihadapkan pada situasi yang menghimpit, ia lupa begitu saja dengan banyaknya hal yang telah ia lihat dari Yesus. Ia berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di tengah situasi itu muncul informasi dari murid yang lain. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Segini mana cukup? Itulah yang mungkin dipikirkan para murid dan juga yang kita pikirkan. Saudara-saudara, seringkali pandangan kita terpaku kepada 5 roti dan 2 ikan, sumber daya yang jumlahnya sangat sedikit itu. Dan kita lupa memandang Tuhan Yesus, sumber hidup kita. Semakin kita hitung apa yang ada pada kita, kadang kita semakin khawatir. Hari itu Yesus menunjukkan kuasanya kepada para murid. Ia mengambil roti yang sedikit itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka semua yang ada di sana. Demikian juga diperbuatnya dengan ikan-ikan itu. Ia memberikan sebanyak yang mereka kehendaki, hingga mereka semua kenyang. Sekali lagi jumlah mereka adalah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu saudara-saudara, di sini kita belajar betapa besar kuasa Tuhan dan betapa semua itu melampaui pemikiran kita. Oleh karena itu dalam segala hal, marilah kita mempercayakan kehidupan kita hanya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh menyadari keterbatasan kami sebagai manusia
untuk memahami keberadaan kami, untuk memahami setiap jalan kehidupan kami. Biarlah kami terus mau belajar untuk mempercayakan hidup kami hanya kepadamu. Peliharalah kami ya Allah dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.